Republik Demokratik Kongo dikenal sebagai pusat cadangan kobalt dunia, dengan total cadangan mencapai 6 juta metrik ton per tahun 2023, di mana menurut data dari Statista.com, pada tahun 2023, Kongo berhasil memproduksi sekitar 170.000 metrik ton kobalt. Sementara nilai ekspor kobalt Kongo pada tahun 2022 menurut The Observatory of Economic Complexity mencapai 5,99 miliar US dollar. Hal ini membuat Kongo memegang peran utama dalam pasokan kobalt global. Kobalt yang akan diekspor ke negara-negara konsumen harus diangkut terlebih dahulu dengan menggunakan truk dari pertambangan kobalt di Provinsi Katanga menuju Pelabuhan Durban di Afrika Selatan dengan melewati negara tetangga seperti Zambia dan Zimbabwe. Selanjutnya, kapal kargo yang membawa kobalt akan diberangkatkan dari Pelabuhan Durban menuju Asia dengan melewati Samudra Hindia, Selat Malaka, hingga Laut Cina Selatan sebelum akhirnya tiba di Cina. Sejak era kolonial Belgia, Kongo telah mengalami eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alamnya. Pada masa Raja Leopold II, penduduk lokal dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan. Kondisi ini meninggalkan jejak panjang trauma kolektif dan sistem pengelolaan sumber daya yang rapuh hingga kini. Setelah merdeka pada 1960, Kongo mewarisi struktur pemerintahan yang lemah. Korupsi yang sistematik memungkinkan elit politik memanfaatkan hasil tambang untuk kepentingan pribadi. Banyak kontrak tambang yang dibuat secara rahasia tanpa pengawasan publik. Hal ini memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketidakstabilan politik di Kongo semakin diperparah oleh konflik bersenjata. Milisi lokal sering memanfaatkan tambang kobalt untuk mendanai operasi mereka. Akibatnya negara kehilangan kontrol atas sumber daya ini. Sementara masyarakat di wilayah penghasil kobalt justru hidup dalam kemiskinan. Perusahaan multinasional, terutama yang berasal dari Cina, menjadi pemain utama dalam industri kobalt di Kongo. Namun, investasi ini sering datang dengan syarat berat yang merugikan negara. Misalnya, eksploitasi yang tidak berkelanjutan dan kondisi kerja yang buruk, termasuk buruh anak, menjadi hal yang lumrah. Dampak dari resources mismanagement dapat dilihat dari berbagai dimensi, salah satunya dimensi politik, di mana mismanagement terhadap sumber daya seringkali dipicu oleh dua hal, yakni korupsi dan tata kelola yang lemah. Di banyaknya negara yang kaya akan sumber daya, pejabat pemerintah justru memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi dan mengesampingkan kesejahteraan rakyat. Ketika korupsi telah menjadi budaya, didorong oleh institusi pemerintahan yang kehilangan kredibilitasnya, tata kelola yang lemah ini memperparah konflik dan ketidakstabilan politik di wilayah yang kaya akan sumber daya. Dari dimensi ekonomi dapat dilihat ketergantungan pada sumber daya alam menjadi masalah yang besar. Negara seperti Kongo sangat bergantung pada hasil tambang, namun perdagangan ilegal dan eksploitasi oleh perusahaan asing telah menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara. Mismanagement ini menciptakan ketergantungan ekonomi yang berbahaya. Negara sulit membangun industri lain karena terlalu fokus pada sektor sumber daya yang tidak dikelola secara transparan. Dampak terhadap dimensi sosialnya juga tak kalah serius. Salah satunya adalah perpindahan massal penduduk akibat konflik di daerah yang kaya akan sumber daya. Banyak keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka demi mencari tempat yang lebih aman. Krisis kemanusiaan yang muncul ini adalah hasil langsung dari persaingan antara aktor negara dan aktor non-negara untuk menguasai sumber daya. Terakhir, mari kita lihat dimensi budayanya. Di banyak negara, budaya patronase dan nepotisme mengakar kuat. Jabatan atau kontrak sumber daya seringkali diberikan kepada keluarga ataupun kerabat, bukan berdasarkan merit maupun kemampuan. Akibatnya transparansi menjadi korban. Keputusan penting tentang sumber daya alam tidak lagi mengutamakan kepentingan rakyat, melainkan hanya untuk memperkaya segelintir orang.
Adapun teori yang kami gunakan untuk menganalisis fenomena ini ialah teori dependensi, di mana teori ini menjelaskan bahwa hubungan ekonomi yang tidak seimbang, di mana negara berkembang seringkali hanya berfungsi sebagai penyedia bahan mentah bagi negara maju, sementara nilai tambah dari bahan mentah itu dikonsentrasikan untuk negara-negara maju. Akibatnya negara berkembang seperti Kongo terjebak dalam lingkaran eksploitasi. Mereka yang kaya akan sumber daya alam, tetapi sebagian besar nilai ekonomi dari sumber daya itu tidak kembali ke masyarakat lokal. Sebaliknya, pendapatan itu mengalir ke luar negeri, memperkuat ketergantungan ekonomi pada negara maju. Teori dependensi juga menunjukkan bahwa ketergantungan ini menciptakan peluang besar untuk korupsi. Di Kongo, elit politik dan bisnis seringkali memanfaatkan kekayaan sumber daya untuk kepentingan pribadi mereka. Praktik ini melibatkan pemberian izin eksplorasi kepada perusahaan asing dengan imbalan suap. Korupsi semacam ini menghalangi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Alhasil, masyarakat lokal yang seharusnya merasakan manfaat dari kekayaan ini justru semakin termarginalkan. Republik Demokratik Kongo atau sering disebut DRC adalah negara dengan populasi sekitar 108 juta orang. DRC menyumbang 70% dari produksi kobalt, bahan penting untuk baterai kendaraan listrik. Meski memiliki kekayaan alam yang melimpah, pengelolaan sumber daya di DRC tidak lepas dari berbagai masalah. Korupsi di pemerintahan, eksploitasi ilegal oleh kelompok bersenjata, serta keterlibatan perusahaan multinasional seperti Glencore semuanya memperburuk situasi. Kelompok bersenjata sering memanfaatkan kekayaan mineral di DRC sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan mereka. Hal ini tidak hanya menciptakan ketegangan sosial, tetapi juga memicu konflik dengan negara tetangga seperti Uganda dan juga Rwanda. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Pemerintah DRC telah mencoba beberapa langkah, seperti menerapkan undang-undang pertambangan dan meningkatkan transparansi dengan standar internasional seperti Extractive Industries Transparency Initiative atau AT. Di sisi lain, masyarakat DRC berharap agar kekayaan sumber daya mereka dapat membawa manfaat langsung bagi kehidupan mereka. Pembangunan infrastruktur energi dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan menjadi salah satu harapan terbesar mereka. Glencore, perusahaan tambang asal Swiss, dituduh menghindari pembayaran pajak hingga 136 juta US dollar. Selain itu, konflik bersenjata di wilayah timur DRC semakin mempersulit pengelolaan sumber daya. Lalu, apa yang sedang dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Pemerintah DRC telah membentuk Badan Khusus Enterprise General de Cobalt untuk mengawasi perdagangan kobalt. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan juga mengurangi dominasi perusahaan asing. Selain itu, program seperti NDDRP telah membantu mengintegrasikan kelompok bersenjata kembali ke masyarakat dan menciptakan kondisi yang lebih aman di wilayah tambang. Perusahaan multinasional juga didorong untuk mengikuti standar transparansi global seperti AT. Sementara itu, masyarakat lokal berharap bahwa keuntungan dari sumber daya ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui investasi pada infrastruktur dan energi terbarukan.